Teman-teman pada di mana? Sambil saya share bahan ya. OK，同学们在哪儿？在家吗？哦，大部分都在家是吧？大家用餐了吗？用餐了吗？Udah pada sarapan pagi？等一下，我看一下我们的教材。OK，还没，有的吃了，有的还没。好的，同样的啊，因为刚刚过了圣诞节，所以我先祝过圣诞节的同学们圣诞节快乐，祝大家健康平安ya. Jadi bagi teman-teman yang merayakan Natal, saya ucapkan selamat Natal, semuanya sehat-sehat dan bahagia ya. OK，好，那我们看一下上星期到哪了？哦，上星期是汉语拼音对吗？Minggu lalu kita bahas 汉语拼音ya. Kalau gitu, 2 minggu lalu, 我们到哪了？大家还记得吗？ 2 minggu lalu kita sampai di mana? Teman-teman masih ingat? Oke, 我看一下，23页，好，谢谢瓦尤尼。23，我看一下啊，22、23、22，哦，22已经翻译过了吗？Halaman 22 sudah ditranslate kah? 22已经翻译过了吗？Halaman 22 sudah？belum. Oke, 好。那我们看一下22页 halaman 22 ya. Oke,看一下 grammar ya, benar nggak? Page 22 sampai 练习。好，谢谢Pak Charles。所以语法我们还没有看，对吗？Untuk grammar kita belum bahas ya. 那好吧，同学们可以看一下22页 halaman 22. Grammar yang kali ini kita akan bahas tentang posisi suatu tempat dengan suatu tempat ya. Jadi kita pakai jarak. Li di sini artinya jarak. Oke, nah, 我们看一下 penggunaan kata li yang artinya jarak ya. Tempat A, li, tempat B, terus baru kata sifat. Nah, sebagai clue buat teman-teman, biasanya kata sifat yang digunakan itu biasanya sangat jauh, 很远 atau 远 jauh boleh. Terus misalnya tidak terlalu jauh, 不太远 ya, tidak terlalu jauh. Terus 近 dekat ya, 近 dekat. Jadi kata sifat yang digunakan tuh nggak terlalu banyak kalau untuk jarak ya. Oke, 我们看一下contoh kalimat pertama. 他家离我们家不远，他家离我们家不远，我们常常一起去上班。Rumah dia jaraknya dari rumah kami tidak terlalu jauh. 我们常常一起去上班. Kami sering bersama-sama pergi ngantor ya. Kami sering bersama-sama pergi ngantor. 我们常常一起去上班. Oke. Nah,再来我们看一下kalimat kedua ya. Kalimat pertama oke ya teman-teman ya. Tidak ada kosakata baru di sini. Jadi teman-teman untuk chang-chang itu artinya sering ya. Chang-chang sering. Nah, mungkin teman-teman saya review sedikit di pelajaran sebelumnya ada juga yang bacanya chang artinya mencicipi, tapi huruf Mandarinnya berbeda ya. Ya, jadi mungkin bagi teman-teman yang mungkin bertanya-tanya, lesson sebelumnya kayaknya ada kosakata chang, benar nggak? Benar. Bacanya sama ya, sama. Cuman huruf Mandarinnya berbeda. Ya, huruf Mandarin yang mencicipi begini. Ya, jadi berbeda. Atasnya mirip-mirip ya. Tapi bacanya sama seperti itu ya. Chang yang ini yang saya barusan tulis ini mencicipi. Jadi memang 到最后同学们必须要学汉字. Jadi pada akhirnya nanti kalau misalnya udah di level berikutnya, memang teman-teman perlu belajar namanya huruf Mandarin supaya bisa berdiri benar-benar kokoh ya. Jadi bacanya sama tapi huruf Mandarinnya berbeda. Nah, kalau huruf Mandarin tidak akan keliru, artinya tidak akan ketukar-tukar. Hurufnya punya arti ini udah pasti iya. Tapi kalau bacanya bisa jadi sama seperti itu ya. Oke. Kalimat pertama oke, kita lanjut ke kalimat kedua. 停车场离这儿远吗？停车场离这儿远吗？
Tingchechang itu parkiran ya. Chang itu adalah halaman atau lapangan yang sangat luas. Ting berhenti, che mobil atau kendaraan. Jadi tingchechang artinya parkiran ya. Jadi kalau teman-teman artikan satu-satu, semoga bisa bantu teman-teman semua untuk mengingat kosakata tingchechang. Nah, chang ini kalau teman-teman masih ingat, mungkin sebelumnya kita pernah belajar mall. Benar nggak? Mall itu apa teman-teman? Mall apa teman-teman? 对，商场。等一下，商场，oke. Nah, 商场 itu saya tulis di sini ya, di tempat kosong. 商场，商场。Changnya sama. Shangnya artinya apa? Bisnis. Berbisnis, ya, bisnis. Jadi, shangchang jadi tempat-tempat untuk orang jualan. Makanya disebut mall ya, shangchang. Shangchang. 再来, mungkin nanti di lesson berikutnya kita akan belajar tentang 机场. Ji dari 飞机. 飞机 itu pesawat. 机场 airport ya. 机场 itu jadi airport bandara. Oke, saya lanjut ya. 机场离这儿远吗? Jaraknya si 对不起，停车场离这儿远吗? Jaraknya si parkiran mobil dari sini jauhkah gitu ya. Ini untuk pertanyaan. Form pertanyaan sama, cuma tambahin mah di belakang. Lanjut. 不太远, tidak terlalu jauh. 不太远, tidak terlalu jauh. 走3分钟就到了. Jalan 3 menit sudah sampai. 3分钟 itu 3 menit. 3分钟就到了. 就 ini penekanan ya. 走3分钟就到了. 对不起, 走3分钟到了. Boleh nggak, 老师? Boleh. Cuma kayak penekanan di kalimat itu kurang gitu. Biasanya kebiasaan ngomong kita akan bilang 走3分钟就到了. Jadi meyakinkan si pihak yang dengar bahwa udah pasti kamu jalan sekitar 3 menit itu sampai gitu ya. Oke, 再来第四 kalimat keempat, 我家离公司很近. 我家离公司很近. Rumah saya jaraknya dari kantor sangat dekat. 所以有时候, 所以 itu jadi, maka ya. 有时候 kadang-kadang, 有时候 kadang-kadang. 我走路去上班, saya jalan kaki pergi kantor ya. 我走路去上班, saya jalan kaki pergi kantor. 所以有时候 maka kadang-kadang saya jalan kaki ke kantornya. Oke, 我们看一下练习，有3个句子，我给大家3分钟的时间，大家可以学着翻译，学着 belajar 翻译di translate. Boleh ya, teman-teman latihan translate sebelum saya kasih kunci jawaban. Bagi yang udah pernah ikut kelas di hari Sabtu, nggak usah ketik di kolom chat dulu, jadi biarkan teman-teman latihan dulu di modulnya masing-masing. Jadi coba dilihat kira-kira pemahamannya terhadap Li, cara penggunanya bisa diaplikasikan nggak ke dalam kalimat translate. Silakan teman-teman, 有3个句子, saya juga akan undang volunteer ya. Oke. Untuk kosakata, 有新的词语吗? Sekarang masih 3 minggu lagi baru liburan. Jangan cemas, sekarang masih ada 3 hari lagi baru akhir pekan. 然后 jarak rumah kamu ke pasar jauh tidak? Oke. Yang belum pernah ada kosakatanya apa ya? Akhir pekan? Akhir pekan 知道吗? Weekend? 像我们现在是长假呀, liburan panjang 也是long weekend gitu ya. 周末就是 akhir pekan ya. 周末. Teman-teman kalau masih ingat kita ada satu kosakata, kalau nggak tahu di lesson sebelumnya kayaknya ya, 下周见, ada sampai ketemu minggu depan. Nah, 周 ini artinya week ya, minggunya week ya. Mo itu artinya akhir dari sesuatu. Jadi 周末 jadi weekend ya. 周末 weekend. Oke. 周末 udah, terus pasar. Nah, pasar ya. Oke. 刚才我们
聊到了那个场yang di sini. Ya, Chang ini ada halaman yang sangat luas atau lapangan yang sangat luas. Nah, kalau gitu pasar kita punya satu kosakata yaitu 市场. 市场. Ya, 市场 itu artinya pasar. Nah, kalau changnya tadi teman-teman sudah paham artinya yang mana. Nah, kalau shi ini adalah dari chengshi. Chengshi itu kota. Jadi, kalau teman-teman tahu pasar itu sebenarnya biasanya taruhnya di apa tempat strategis dalam satu kota, benar ya? Kayak teman-teman mungkin kayak misalnya yang di Jakarta gitu ya. Nah, di daerah tertentu kan memang ada pasar-pasar yang dekat perumahan karena lebih membantu orang-orang untuk mengakses ke sana, benar nggak? Makanya itu 市场. Jadi kalau teman-teman tahu bahwa pasar itu dulu orang berkumpul untuk barter. Akhirnya sebelum sesudah barter mereka muncul yang namanya uang untuk jadikan alat tukar. Nah, 市 di sini adalah 城市, kota, tempat-tempat orang berkumpul untuk melakukan bisnis. Ya, 市场 itu adalah pasar. Jadi semoga dengan begitu teman-teman lebih gampang menghafal. Oh, 市场 pasar. Ya, pasar ini pasar yang benaran. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman belajar marketing, belajar market gitu ya. Nah, market juga ngomongnya 市场. Tinggal konteksnya di mana. Konteksnya tentang apa ya. Jadi kalau teman-teman yang belajar marketing namanya pemasaran gitu ya, 营销市场. 营销 itu cara pemasaran, cara memasarkan, 营销市场 ya. 市场 di situ jadi market ya. Oke, silakan ditranslate. 时间差不多了吧？哦，怎么是着急？等一下，我写在哪儿啊？Saya boleh hapus ya yang dua ini. Oh, kalau nggak dibawa aja ya. 着急，着急. Di sini cemasnya lebih ke buru-buru gitu ya. Jauh. Kalau sebelumnya kita belajar khawatir. Khawatir itu tansin. Jadi kalau jauh di sini lebih ke buru-buru gitu, tergesa-gesa kalau bahasa Indonesia-nya ya, jauh. Jadi misal, oh nggak usah tergesa-gesa kan masih ada 3 hari lagi baru akhir pekan. Mungkin ada teman-teman yang ada project segala macam, misal contoh. Ya habis itu nyambungnya ke kalimatnya. Ya udahlah nggak usah cemas, maksudnya nggak usah buru-buru gitu ya. Jauh. 别着急, 别 itu jangan ya, 别着急. 别着急. Mungkin kalau saya boleh bilang 着急 yaitu tidak usah tergesa-gesa, tidak usah buru-buru gitu ya, lebih ke situ ya artinya. 着急. Ya, kalau tadi mungkin teman-teman lebih sering pakai tansin. Kalau tansin itu maksudnya ada sesuatu yang kita khawatirkan. Misalnya, 弟弟那么晚了还没回家，妈妈很担心 misalnya ya. Jadi, misalnya adik laki-laki sudah sangat malam masih belum pulang. Jadi si mamanya khawatir, pakainya tansin. 不是着急，着急 itu kita buru-buru gitu loh. Maksudnya takut nggak keburu waktunya gitu ya. Ya, oke. Silakan ditranslate. Saya akan undang volunteer juga. Oke, yang tunjuk tangan ya. Oke. Friska. 老师早上好，早上好, Friska, 早上好. Silakan kalimat pertama. 现在 Mm-mm. 离 Mm-mm. 对，现在离放假嗯还有3个星期，对，很好。现在离放假还有3个星期。星期 kalau bacaan Beijing sih 星期 ada satu-satu. Kalau memang bacaan Taiwan 星期 nya jadi ada 2 ya. Jadi nggak ada yang salah, cuma cara baca kadang-kadang memang ada beberapa nada antara Beijing sama Taiwan berbeda sedikit ya. 没关系的啊。好，谢谢谢 谢老师，Friska，再见，很好，好。谢谢老师，Bukachi, saya bantu tulis ya buat teman-teman biar cocokin hasil translatean. Friska boleh bantu mute ya, biar saya tulis. 现在离假期 atau 放假 boleh ya. Kalau teman-teman mau pakai 假期, mau pakai 放假. 假期 itu masa liburan ya, 放假. 还有3个星期 masih ada. 还有3个星期. OK， 现在离假期、离放假还有3个星期。Silakan。
teman-teman yang mau screenshot atau catat. Oke, kalimat kedua saya akan minta lagi volunteer berikutnya. Oke, Sinta. Sinta, ni hao. Saya sudah unmute. Ya. 你好，老师。 Ni hao, silakan untuk kalimat kedua. Jangan 别着急，别着急。着急. Sekarang masih ada 3 hari lagi baru akhir pekan. 现在离周末 还有3个天。 3 天不用ke. Jadi 天 itu sudah kata satuan untuk hari. Jadi 不用ke ya. Boleh dihilangkan sekali lagi ya. Tidak perlu pakai ke ya. Ya, betul. Silakan, jangan cemas. 别着急，现在离周末还有3天。还有3天 cuman sedikit koreksi untuk pronunciation. Tian dia kan pakai T, jadi bacanya Tian. 3天，对，3天，很好。untuk format kalimatnya sudah benar. 谢谢 Sinta， 很棒。谢谢老师。不客气，saya bantu tulisin untuk teman-teman semua. Oke. 别着急。现在离akhir pekan 周末还有3天。OK， 好，别着急，现在离周末还有3天。OK， 再来kalimat ketiga, silakan saya akan minta volunteer juga, teman-teman boleh screenshot ya, saya nggak hapus dulu. Oke, Ida Marjani, saya unmute ya. Okay. Saya sudah unmute. Ya,看一下。你好，老师。你好, silakan. Yang ketiga, jarak rumah kamu ke pasar jauh tidak? 你家离市场远吗？ Yes， 很好呀。你家离市场远吗？对，你家离市场远吗？很好，恭喜你，好棒棒啊！谢谢老师。客气呀，udah benar ya。你家离市场远吗？离家离市场远吗？ Oke, satu kalimat dari saya yang tidak ada di modul ya. Apa ya? Kita berapa hari lagi tahun baru? Kita berapa hari lagi tahun baru? Boleh bantu saya hitung ya, biar kita bikin kalimat itu. Li Shichang Yuan Ma. Oke ya, jadi saya kasih tantangan baru buat yang hadir hari ini, boleh ya? Berapa hari ya teman-teman yang boleh bantu saya hitung hari ini tanggal 27 ya. 4天啊，4天好，谢谢同学们。OK， 对，4天，27、28、29、30 4 天ya, 4 hari. Oke, kalau gitu boleh teman-teman, saya akan undang volunteer juga, tapi teman-teman bikin kalimat sendiri di posisi masing-masing. Sekarang jaraknya masih 4 hari lagi tahun baru, kira-kira kalimatnya seperti itu. Nah, silakan dibikin pakai li. Harusnya sih nggak masalah ya kalau kalimat di atas 2 itu benar, harusnya sih meiwenti. Jadi maksud saya teman-teman bisa aplikasikan untuk sehari-hari. Perlu teman-teman kalau habis belajar grammar, coba bikin kalimat sendiri. Makin banyak kalimat yang dibikin, makin oke. Karena nanti sebenarnya kalau ngomong itu kan kemampuan membuat kalimat, bener nggak? Nah, jadi maksud saya biar teman-teman latihan, jadi terbiasa ya. Oke ya. Ada yang sudah kasih jawaban. Oke. Kalau gitu saya undang satu orang ya. Oke. Sinawati ya. Oke. Sinawati.
Sinawati. Oke. Saya sudah unmute. Coba saya sekali lagi ya. Oke. Sinawati, ni hao. 你好，老师。 Ni hao. Ya, Oke. silakan kalimat yang saya kasih apa ya, tantangan ya buat teman-teman semua. Silakan kalimatnya. 现在离四天 tahun baru apa ya, Lus? Oh, tahun baru. Oh, kalau kita secara umum boleh. Oh, sorry. Kita secara umum boleh bilang Sinian. Sinian itu tahun baru. Ya. 现在离四天 Sinian. Saya bantu tulisinnya. Sinian. Sinian. Ya, sin baru, Oh, Sinian. nian tahun. Sinian tahun baru. 新年 Masih ada 4 hari. 还有四天。 4天，很好，谢谢你 Sinawati. 谢谢老师。现在离新年还有4天, oke ya. Jadi 现 maksud 在 saya 离新年还有4天. Hao, 谢谢你, 再见. Saya perlu tulis ya, biar teman-teman boleh cocokin. Tapi maksud saya sebenarnya itu. Jadi teman-teman boleh langsung praktek di rumah dengan kalimat yang mirip-mirip gitu ya, tapi dengan kondisi yang real supaya teman-teman jadi terbiasa gitu. Oke, 现在离新年还有4天ya. Masih ada 4 hari. Sekarang jaraknya dari tahun baru masih ada 4 hari. Oke. Ya. Silakan yang mau screenshot. 还有4天, 对, 4, 4 ya. Nadanya tadi udah benar. 4, 4. Kalau 10, 10, nada 2. 10. Oke, 好，我们看一下第二部分 bagian kedua. Menyatakan posisi suatu benda ada 3 cara, teman-teman pilih mana yang lebih nyaman seperti itu ya. Misalnya contoh, sesuatu tempat ada sesuatu benda. Yo, ya, ada. Jadi contoh ya, 我们公司西边有几家饭馆。我们公司西边有几家饭馆。 Sebelah barat kantor kami, ada beberapa. Ji di sini beberapa. Jia adalah kata satuan untuk restoran. Fanguar, restoran. Ya. Mungkin teman-teman yang bagian selatan gitu ya, sering banget atau misalnya Taiwan suka bilang canting, boleh nggak? Boleh, canting. Ya, mungkin teman-teman dulu pernah belajar, oh canting boleh nggak? Sama canting. Ini G ya, canting, restoran. Bentar, saya tulisin yang agak jelas aja. Canting, restoran ya. 我们公司西边有几家餐厅 boleh? Boleh ya. 饭馆, 餐厅, 同义词, sinonim ya, restoran. Oke, lanjut. Sesuatu tempat adalah sesuatu benda. Coba kita lihat formatnya. 航空公司的左边是印尼大酒店。航空公司的左边是印尼大酒店。航空公司 perusahaan penerbangan, 左边 adalah sebelah kiri ya. Jadi sebelah kiri dari perusahaan penerbangan adalah Hotel Indonesia. Ini Dajiudian. Ini Dajiudian ini kalau misalnya teman-teman sering nonton berita biasanya sering disebut ya. Ini Dajiudian. Jiudian sama dengan Fandian sama. Tinggal hotel itu dia mau pakai translatean apa? Jiudian boleh, Fandian juga boleh. Mungkin teman-teman sebelumnya belajar Fandian benar nggak? Ya sama ya. Ini Dajiudian. Tapi memang kebiasaan di berita itu mentranslate Hotel Indonesia dengan ini Dajiudian ya, oke? Canting itu restoran ya, sama dengan Fanguar. Restoran. Tulisan saya muncul kan ya di layar? Ya, jelas ya, muncul ya. Oke, hao.
Mungkin yang tadi ada siapa yang chat ya, katanya nggak muncul. Mungkin di refresh ya. Atau gimana, mungkin teman-teman yang lain bisa bantu yang secara teknis begini ya. 航空公司的左边是印尼大酒店, oke ya. Jadi sebelah kiri dari perusahaan penerbangan adalah Hotel Indonesia ya. Lanjut, sesuatu benda terus ada 在, itu sesuatu tempat. Misal 书店在银行的对面, 书店在银行的对面. Toko buku ada di seberang bank ya. 银行是 bank. 书店在银行的对面, jadi toko buku ada di seberang bank. Kalau misalnya teman-teman lebih senang pakai shi, ya nggak masalah. Kalau misalnya teman-teman lebih senang pakai yo, ya nggak masalah. Jadi 3 versi kalimat ini boleh dipakai untuk menyatakan posisi sebuah benda. Tinggal teman-teman lebih familiar pakai yang mana ya. Oke, 再来是练习啊，有3个句子, ada 3 kalimat. Silakan teman-teman di translate. Ya sama ya. Pesan saya teman-teman nggak usah chat di chat room dulu, jadi biarkan teman-teman yang benar-benar baru untuk bahan ini latihan dulu ya, cara mentranslate-nya seperti apa. Ada kosakata baru nggak? Supermarket ya. Oke. Tadi market udah dapat. Market apa tadi? Ayo saya tagih. Market. Barusan tadi market apa? Jadi supermarket itu kan di China sebenarnya nggak muncul, bener ya? Ini supermarket sebenarnya dari barat gitu ya. Nah, ya, 谢谢, 市场ya, tadi kita udah bahas. Nah, super itu adalah 超, ya, saya tulisin. Sebenarnya lengkapnya 超级gitu ya. Teman-teman mungkin pernah dengar, orangnya super cerewet misalnya ya, contoh ya. Jadi orang-orang suka, kalau lengkapnya kan 超级 super. Jadi 他超级啰嗦. Ya, 啰嗦itu cerewet gitu ya. Jadi 超级. Nah, kalau gini supernya dipakai untuk di sini ya. Jadi translatean 超级市场 atau 超市 boleh ya. Oke, saya tulisin ya. 超 lengkapnya itu 超级市场. Tapi kan panjang banget ya teman-teman ya, 市场 dari market. 超级市场 kita langsung translate disingkat dengan 超市. 超 sama 市 ya. 超市 itu adalah supermarket. Kalau teman-teman nanya singkatan dari mana, dari 超级市场 ya. Saya nggak tulis 超市 ya, teman-teman catat sendiri ya. 超级市场, 超市 supermarket. Bank, hotel udah pernah, di depan hotel ada restoran western food. Western food, restoran western food. Saya bahas westernnya dulu. West kan berarti barat, benar ya. Jadi pasti ada pakai kosakata si. Makanan. Kalau misalnya makanan barat namanya si chan. Ini makanan barat ya, western food. Nah, kalau restorannya disebut si canting, cantingnya di atas ya penuh. Gak apa-apa ya di sini ya. Oke. Si canting restoran barat ya, restoran makanan barat. Oke. Kalau mau lengkap ya teman-teman boleh, mungkin teman-teman pernah dapat kosakata shi itu style model. Jadi si shi canting boleh ya. Si shi canting, si shi fan guar yang di kosakata kita ya. Tapi kalau teman-teman bilang udah singkat aja deh, si canting, ya nggak masalah ya. Oke, silakan ditranslate. Apalagi yang belum? Apartemen apa? Apartemen. Kungyu. Di sini ya teman-teman ya. Kungyu. Kungyu itu apartemen. Apartemen. Oke. Kungyu. Silakan teman-teman di latihan translate. Saya akan undang volunteer juga ya. Oke. Tadi belum bisa muncul layarnya, sudah munculkah? Mungkin masih di refresh atau mungkin sinyalnya agak pending ya. Jadi nggak muncul ya di layar ya. Ada teman-teman yang udah bisa bantuin mungkin dari segi teknis ya.
kemarin ada yang WA saya ya, Ian ya, Xie. Dia kasih tahu saya mungkin karena pas liburan kan kemarin Sabtu kita kendala banget, suara saya putus. Terus sekarang kan semua via Zoom ya. Jadi pas rame-rame pakai Zoom ya bisa jadi ada gangguan seperti itu ya. Jadi saya baru ngeh, oh iya juga ya. Jadi padat gitu mungkin ya. Jadi Zoom-nya juga ngantri. Suara saya juga ngantri ke teman-teman kali ya. Jadi katanya mesti apa keluar dari Zoom terus matiin sinyal kayak kemarin teman-teman ada saranin begitu ya. Cuman pas saya masuk sama lagi, tapi akhirnya belakangannya itu udah lancar. Oke, ya jadi bisa jadi ya memang pas apa liburan mungkin rata-rata sekarang Zoom ya, ketemu family pakai Zoom ya, udah nggak ketemu langsung misalnya contoh ya. Oke. Ya, silakan teman-teman ditranslate, saya akan undang volunteer ya. Oke. Saya nggak hapus dulu ya untuk kosakata. Ya, silakan teman-teman. Ditranslate dulu ya, saya kasih apa? Saya kasih waktu biar teman-teman bisa translate ya. Oh, di tengah-tengah ya. Elis bilang di tengah-tengah belum pernah dapat kosakata. Oke. Tengah-tengah adalah zhongjian. Zhong shi tengah. Saya tulis di sini. Zhongjian. Di mana? Di sini ya. Di atas. Zhongjian. Tengah-tengah. Ya, 中间. Oke. 我觉得应该差不多了吧. Harusnya sih overall oke ya. Teman-teman, saya boleh undang volunteer. Jadi yang memang belum dapat kesempatan boleh cocokin kunci jawabannya. Oke, 我看一下. Pak Rikianto, saya unmute ya. Boleh translate untuk kalimat pertama. Hey, 你好. Silakan, Pak. 第一呀， Ya, 对，第一 supermarket berada di tengah-tengah bank dan hotel. 超市在银行和酒店中间。 对，很好，中间 间nya ada satu Pak. Jadi boleh ya sekali lagi ya. 超市在银行和酒店中间. Silakan Pak sekali lagi. 超市在银行和酒店中间。中间. 好，谢谢你. Saya bantu tulis ya buat teman-teman semua. Oke. 超市在银行和酒店. Teman-teman, 酒店 boleh pakai 饭店, boleh ya. Teman-teman tinggal pakai yang mana. 酒店. 中间 pakai te boleh nggak? Untuk te 中间 boleh. Jadi teman-teman yang translate di rumah misalnya pakai te. 超市在银行和酒店的中间. Pakai te boleh? Boleh. Tidak pakai te boleh? Boleh ya. Jadi biar teman-teman cocokin kunci jawabannya tahu, oh ya boleh pakai te, boleh juga nggak pakai, nggak masalah ya, tidak merubah arti. Oke, kalimat kedua, saya akan undang volunteer lagi satu orang. Emilia. Saya sudah unmute ya, Emilia. Sekali lagi coba. Emilia. Mungkin sinyal ya. Coba sekali lagi. Saya sudah unmute ya. Oke, 我再等一下啊, bentar ya. Oke, Emilia 你好. 你好. Ya, 你好. Silakan kalimat kedua, 第二个句子, kalimat kedua. Di depan hotel ada restoran Western food.
Belum bisa lah, Ustaz. Oh, belum bisa. Oke, untuk kosakatanya bisa? Mungkin saya bisa bantu pandu. Kosakatanya misalnya di depan hotel ini ada restoran Western food. Atau sama sekali kosakata juga ngeblank. Kalau ngeblank nanti nggak apa-apa. Apa saya ganti orang dulu ya? Ngeblank lah, Ustaz. Hah? Kenapa? Iya, Oh, ngeblank. ngeblank ya. Oke, 没关系，没关系。好的， Ya, 谢谢 makasih.你。nggak apa-apa ya. Nanti Ya. mendapatkan kunci jawabannya. 好，谢谢你。saya ganti orang ya, teman-teman. Citra Dewi. Citra Dewi. Ya, oke, silakan. Halo, 你好, Citra. Apa belum ke-mute ya, teacher? Apa belum unmute? Belum ya. Citra, 你好。我好，你好. 你好 jawabannya 你好ya. 你好， Cuma suaranya nggak bergema. Mungkin ada 2 device ya. enggak, Atau device-nya terlalu dekat ya. Oke, 好. Silakan di kalimat kedua. 这边前面有餐厅， 有 restoran Western food. 西餐厅， 西餐厅, 对, 西餐厅. Di depan hotel ini, itu satu frase. Ini adalah pakai ini, tunjuk. 对, 这家, kalau apa, kata satuan untuk hotel, kita boleh pakai 这家. 这家 hotel? 酒店, depan? 前面, oke. 有 西餐厅, 很好, 谢谢你. 很好, 好棒棒. Oke, saya tulisin untuk teman-teman ya. Oke, ya boleh bantu mute. Apa ya, Su ya? 老师家mesti dipakai ya? 呀，对，因为karena ini kan ada di depan hotel ini. Nah, 家 itu adalah kata satu untuk hotel gitu ya. 这家饭店前面gitu ya, pakai 家哈. 这饭店 orang masih paham, nggak apa-apa. Cuma kalau misalnya memang apa mau pakai lengkapnya 这家 这饭店前面 也可以, orang masih nangkap artinya, 所以没关系 ya. Oke, 谢谢你. Saya clear, saya tulisin ya. 这家饭店前面，这家饭店前面有西餐厅。这家饭店前面有西餐厅。这家饭店前面有西餐厅. Silakan teman-teman yang mau screenshot. Oke, kalimat terakhir, di sebelah kanan mall adalah apartemen saya. Oke, di sebelah mall adalah apartemen saya. Saya coba lihat, silakan tunjuk tangan. Dwi. Iya, oke. Dwi. Silakan Dwi. Saya sudah unmute. 你好，老师。 Ni hao. Silakan Dwi. Di sebelah kanan mall adalah apartemen saya. 商场右边是我的公寓。对，商场右边是我的公寓。OK， 好。商场右边是我的公寓。谢谢你，很棒，hebat ya. Oke, saya tulisin untuk teman-teman semua. Oke, teman-teman, saya kasih apa namanya? Nanti saya akan minta 2 orang volunteer, masing-masing bikin kalimat pakai ini. Jadi kalimatnya tidak dari saya, tapi teman-teman bikin sendiri. Misal di sebelah
kanan rumah saya adalah apa? Misalnya contoh ya, teman-teman bikin. Nanti saya minta 2 orang volunteer. Ya, kalimatnya bikin sendiri, nanti saya tunjuk. Oke, saya tulisin yang C ya buat teman-teman ya. Oke. Di sebelah kanan mall adalah apartemen saya. Ya, Fantian dan Jiutian sama-sama hotel. Teman-teman boleh pakai salah satu. Ya. 商场 商场右边ya, sebelah kanan 是 adalah 我的公寓。OK， 我的公寓呀，我公寓，我的公寓都可以。商场右边是我的公寓。OK， silakan teman-teman yang mau screenshot sambil dua kalimat ya. Jadi nanti ada 2 volunteer yang latihan bikin kalimat dengan pakai posisi, mau pakai yo, mau pakai shi, mau pakai zai, bebas ya. Oke, ya sambil tunggu teman-teman screenshot. Saya nunjuk volunteer ya. Oke. Linda Suryani. Saya sudah unmute. Ya, Linda, ni hao. 你好，老师。 Ni hao, silakan contoh kalimatnya dibikin dengan format seperti ini. Apa ya? Buat bahasa Indonesianya ya? 不是中文 bahasa Mandarinnya Hanyu. Jadi langsung misalnya jadinya gini, 商场右边是我的公寓. Jadi habis bikin artikan. Bikin kalimat sendiri terus artinya apa. Jadi saya bisa cek maksudnya benar apa salah gitu. Oke. Oke, atau mau pas dulu? Pas dulu deh, belum buat soalnya. 好的，没关系啊。Kalau gitu lain kali ya, kesempatan yang lain kali. Oke, saya lanjut. Lin. Saya unmute ya. 你好，老师。你好，silakan. 我的家在饭馆的后面。我的家在饭馆的后面 artinya? Rumah saya ada di belakang tempat makan. Iya, betul. Rumah saya ada di belakang restoran atau tempat makan. 好， Ya. 谢谢你，很好ya. Jadi 不客气. Perlu ditulis nggak kalimatnya? Atau nggak usah? Karena ini kan contoh dari masing-masing peserta ya. So, 不用, oke? Ya, nggak usah ditulis ya. Tapi untuk cek bahwa oke, teman-teman sudah bisa bikin kalimat sendiri. Sisi Lin, saya lanjut 1 orang lagi ya. Jadi saya minta 2. Tata. Tata, silakan 1 contoh kalimat lagi dengan pakai format posisi gitu ya. Tata. 老师好。你好，silakan Tata. Ya. 撞方边有一个裤子。可以再来一次吗？ Boleh sekali lagi? 撞方边有一个裤子。 Artinya? Di samping ranjang ada sebuah lemari. Oh, 床 ya. 床 旁边 oke. Ya. 有一个裤子 tadi sorry ada sebuah lemari. Oh, 柜子不是柜子哦，柜子，对不起。没关系apa-apa. Ya. Ya, jadi makanya tadi saya minta ada translatannya ya supaya saya bisa tahu ya benar apa enggak. Enggak apa-apa. Jadi kita latihan ya. 柜子. Saya boleh tulis ya bentar. Tadi
Ini banyak kosakata baru, mungkin boleh tambahan buat apa teman-teman semua. Chuang, 旁边, ya. 床旁边 Jadi chuang dia kan pininnya gini ya, CHUANG. Jadi bacanya ya pasti ya chuang. 床 对 OK 床床旁边旁边旁边 itu samping ya samping ya, 旁边 samping ya. Nanti baru tulisan selesai. 床旁边有是吧？有一个 OK， Yeah. 有一个柜子呀柜子柜子是 lemari。柜子哦柜子 柜子 ini lemari umum ya, tapi kalau misalnya teman-teman bilang lemari baju berarti 衣柜，衣服的衣，衣柜 哦 jadi 衣服 lemari baju， 衣服衣服的衣，衣柜 哦 jadi lemari 衣 baju 柜 ya. Oke， 好，谢谢谢谢谢不客谢气，谢老师加油加油ya. Oke， 好，不客气。Nah, saya tulisin apa artinya buat teman-teman semua. 床，床第二声 ada dua. 床 itu adalah kasur, ranjang, tempat tidur. Ranjang ya, 床。床旁边 samping. Di sini ya teman-teman ya, samping. 有一个 udah tahu ya, 柜子 lemari. Nah, tambahan buat teman-teman, 柜子 ya, lemari apa aja, mau lemari baju, lemari buku, semua boleh, namanya 柜子 secara umum. Tapi kalau misalnya lemari baju, kita bilang 衣柜. I-nya dari mana? 衣服的衣 ya, 衣柜. Kalau lemari buku ganti sendiri gimana? Lemari buku jadi apa? 书柜, lemari buku yang, jadi lemari buku itu kalau lemarinya tertutup, 书柜. Tapi kalau rak-rak buku, karena kebetulan bahas buku ya, ada kan yang rak terbuka, itu namanya 书架. Rak itu 架, 书架. Kalau kue lemari yang tertutup ya, kalau 架 itu rak yang terbuka, open ya, 书架 rak buku. Oke, silakan ya teman-teman dapat kosakata baru ya, silakan dicatat di screenshot. Saya rasa untuk bikin kalimat apa namanya, 没问题吧? Ya teman-teman boleh latihan lagi di rumah ya, latihan terus bikin kalimat. Itu membantu untuk teman-teman nanti kalau ngomong bisa lebih lancar sebenarnya karena udah biasa bikin kalimat ya. Karena kayak feeling saya cara ngomongnya begitu, seperti itu ya. Jadi biar dapat feelingnya, latihan sering-sering. Jadi dari kosakata bikinlah kalimat ya. 加油同学们. Oke, sambil teman-teman mungkin screenshot sambil mencatat, saya boleh ya di bawah ada satu peribahasa apa namanya, saya hadiahkan buat teman-teman. Laoshi masih bingung. Yang B kenapa? Oh, yang B. Oke. Kenapa nggak pakai cai gitu ya? Jadi jarang banget di bahasa Mandarin depannya langsung pakai cai. Cai itu biasanya rata-rata taruh tengah gitu. Kecuali jawab ya, misalnya, 老师你在哪儿? Terus 我会回答说在家. Kalau menjawab, benar nggak? Tapi kalau kalimat, satu kalimat gitu ya, teman-teman baca artikel gitu ya, jarang banget orang langsung awal-awal langsung pakai cai. Cai sama-sama, 没有. Jarang, biasanya akan ditaruh kayak gini, misalnya 在酒店的旁边 ya, misalnya 银行在酒店的旁边, bank di sampingnya si hotel ya. Jadi jarang 在句子的开头 kalimat permulaan itu pakai cai gitu. Jadi di depan hotel ini kita langsung pakai 这家饭店前面gitu ya, di depan hotel ini gitu ya. Hotel apakah bisa 旅馆? 不是旅馆, 旅馆 cara tulis pininnya begini. Boleh saya clear supaya nggak terlalu penuh gitu ya. 旅馆 ya, 不是 Q ya, tapi G. Pininnya begini, supaya teman-teman nanti kalau ketik ketemu. 旅馆 mungkin kalau pas ketik kan nggak ada, ini nada ketiga ya. Nah, pas ketik kan nggak ada yang U.2. Biasanya kita ketik LV, V ya, V gini, LV ya. Oke, 旅馆 itu hotel ya, tapi dia bentuknya lebih kecil daripada 酒店, lebih kecil daripada
fandian seperti itu ya. Luiguan tuh teman-teman bahasa Indonesia bilang losmen ya, lebih kecil, bentuknya lebih kecil ya, losmen sisi ya. Jadi hotel tapi bentuknya lebih kecil ya, losmen. Tapi kalau yang misalnya bintang 5 gitu ya, rata-rata sih pakai jiudian, fandian, oke? Luiguan dulu dan dia lebih kosakata daerah selatan ya, kayak apa namanya, Taiwan suka ada pakai luiguan, tapi memang dia hotel-hotel kecil ya. Kalau hotel berbintang kita bilang jiudian, fandian, oke? Ya, semoga kejawab. Lanjut ya. Oh tadi ya saya mau hadiahin buat teman-teman satu peribahasa untuk nutup pelajaran modul ini ya. Mai pa shu bu pa gao, you xin xue xi bu pa nan. Mai pa shu bu pa gao. Mai itu adalah semut ya. Pa, P baca PH ya, angin. Pa shu. Mai pa shu. Pa itu manjat. Shu, pohon. Mai pa shu bu pa gao. Tidak takut tinggi. Gao di sini tinggi ya. Bu pa gao, tidak takut tinggi. Mai pa shu bu pa gao, semut kalau manjat pohonnya nggak takut tinggi. Jadi arti yang sebenarnya di kalimat kedua ya. 有心学习不怕难，有心学习不怕难。有心itu ada hati, ada niat, 有心. Misalnya ya, teman-teman lagi ngunjungin saudara, terus bawain oleh-oleh, benar nggak? Orangnya akan bilang, wah, 你真有心. 有心ya ini, artinya sangat punya niat gitu. Jadi bahasa Indonesianya mungkin bilangnya, wah, bawain oleh-oleh lah gitu ya, sangat punya hati, sangat punya niat. Boleh pakai 有心. Wah, 谢谢你真有心 ya, niat banget ya. Ya, benar ya. Jadi bawain oleh-oleh misalnya. Jadi orang yang sebelah sana akan mengekspresikan apresiasinya dan bilang, wah, 谢谢你, 你真有心 ya. Thank you ya. Kamu sangat niat banget gitu ya, 有心. Jadi teman-teman jadi oh ya bisa penggunaan yang lain. Nah, penggunaan yang di sini 有心 itu artinya sangat berusaha, sangat kerja keras ya. 有心学习, teman-teman udah belajar ya, 学习. 有心学习不怕难. Jadi kalau ada niat untuk belajar, tidak takut sulit. Jadi hadiahkan buat teman-teman ya, mungkin modul kita makin banyak kosakata, makin kalau bisa kita belajar spesifik, ada kosakata tentang penerbangan, tentang jalan, tentang posisi suatu benda, dan itu teman-teman pasti PR banget ya menghafal di rumah untuk review, fusi. Ya, satu kata untuk semangatin teman-teman semua, 有心学习不怕难 ya. Jadi kalau teman-teman ada niat, saya rasa pasti ada jalan ya teman-teman ya. Oke, untuk peribahasa semoga bisa menginspirasi teman-teman semua ya. Jadi kenapa tiap lesson saya kasih ada supaya teman-teman udah lagi belajar gitu ya. Kadang-kadang ya namanya kita udah capek kadang-kadang ya. Terus mesti review ya. Saya paham banget ya karena teman-teman nggak full belajar, benar nggak? Nah, kita perlu saya kasih semangat lagi gitu ya buat bisa hadir deh di Zoom ya. Kalau teman-teman nggak ada waktu, saya rasa ya udahlah dengerin aja deh audionya, lagi ngapain dengerin audio. Misalnya YouTube ada rekamannya kita, boleh teman-teman buka. Walaupun memang mungkin nggak bisa duduk gitu ya. Ya sambil dengerin, saya rasa bisa melatih telinga ya. 所以同学们加油 ya. Teman-teman semangat ya, semangat. Saya tahu ini satu proses yang nggak gampang. Ya, 我不是说很简单，不是。但是值得worth it gitu ya, 值得itu worth it. Saya rasa nanti ya mungkin ada satu saat teman-teman kepake atau mungkin sekarang sudah kepake ya, 我不知道，但是我觉得如果是知识的话，你学了你就是赚到了啊。Kalau pengetahuan ya teman-teman belajar ya itu sudah 赚到就是 untung ya, sudah earn gitu, sudah dapetin. Karena kita nggak tahu kapan kepakainya ya, 我们不知道. Tapi kalau udah belajar ya kita sudah dapetin, artinya hari ini misalnya usia kita 30 kan nggak mungkin kita sering waktu berjalan waktu nggak mungkin balik lagi ke usia 30, benar nggak? Seperti itu. Jadi 我觉得如果大家学习的话是知识就是大家赚到了，所以加油 ya teman-teman, semangat. Saya juga dari sisi saya berusaha gitu ya, setiap kali saya tanya kendala supaya saya bisa hadirkan lagi modul yang bisa bantu teman-teman, terutama Hanyu Pinyin ya. Itu satu PR banget buat saya. Teman-teman review di rumah ya, tapi PR banget buat saya bagaimana saya bisa bikin teman-teman Hanyu Pinyinnya bagus. Tapi
memang perlu proses, perlu waktu ya teman-teman ya. Nggak bisa dalam seminggu langsung bisa. Kalau ada pun saya mau ya. Jadi langsung saya kasih aja semua, seminggu udah pinter semua ya. Tapi nggak ada, memang butuh proses. Jadi makanya saya pikir nanti 2-3 kali kita bahas modul yang kayak gini. Nanti ada 1 kelas lagi Hanyu Pinyin ya. Semoga teman-teman nggak bosan-bosan Hanyu Pinyin. Karena basicnya teman-teman udah oke, teman-teman belajar kemanapun nggak usah mulai dari Hanyu Pinyin. Langsung aja mulai ke kosakata-kosakata untuk memperluas penggunaan kalimat teman-teman dalam terutama mungkin huihua seperti itu ya. Jadi udah nggak bahas lagi Hanyu Pinyin kalau misalnya pronunciation-nya udah bagus. Ini oke ya modul ini. Teman-teman saya fusi mah. Ada review di rumah untuk lesson-lesson sebelumnya. Ya memang balik lagi ke pribadi masing-masing ya. Tapi nggak apa-apa. 我们同舟共济，同舟共济 itu satu peribahasa artinya satu kapal ya. Jadi hari ini berapa? 248. 248 saya rasa kita satu kapal. Sama-sama saya bisa merasakan teman-teman punya kendala gitu ya. Karena ini bahasa bukan bahasa dari awalnya teman-teman gitu. Nah, makanya kenapa sih saya suka kadang-kadang saya lihat guru misalnya orang udah jadi guru gitu ya, terus oke, pronunciation-nya bagus. Kadang-kadang saya akan minta cara beliau belajar pronunciation seperti apa. Mana tahu caranya dia bisa cocok buat teman-teman. Makanya saya sering, 老师可以分享吗？老师 boleh share nggak caranya begini. Jadi saya pikirin bagaimana cara ya, karena setiap orang memang beda style. Jadi saya berusaha ngumpulin beberapa contoh untuk teman-teman. Oh ya, kalau ini kayaknya cocok buat saya ya. Kalau punya Cai Laoshi kayaknya nggak cocok, misalnya contoh ya. Jadi saya memang style orang beda-beda seperti itu. Oke, lesson yang itu sudah beres. Kita akan lihat ke lesson baru ya. Lesson baru, 同学们看一下. Sebelum masuk lesson baru, kita sudah lama nggak review untuk Hanyu Pinyin, 对吗？我们已经很久没有复习汉语拼音ya. Sekali lagi saya mau ingatkan teman-teman untuk reviewan Hanyu Pinyin di rumah, di-review lagi ya. Jadi cara baca terutama yang bagian-bagian yang spesial banget, kadang-kadang teman-teman suka ketukar-tukar ya. Benar nggak? Coba teman-teman buka halaman 35. Halaman 35 boleh dilihat. Hanyu Pinyin bagian Z, ZH, J, JH, terus S, SH, SH. Sudah tahu bedanya? Kalau H itu tandanya apa? Lidahnya diangkat ya. Kalau Z bacanya C, tidak ada angin. Kalau C, C-nya yang di Hanyu Pinyin ya, C atau CH, bacanya ada angin. Berarti bacanya CH ya. Terus S sama SH bacanya seperti biasa S, cuma SH itu lidahnya diangkat. Ini saya tidak pernah bosan-bosan untuk mengingatkan teman-teman karena ini kunci. Kunci teman-teman kemanapun pronunciation-nya akan seperti ini. Halaman 35, 35 boleh dibuka untuk modulnya. Kita review sebentar ya. Oke, review sebentar teman-teman. Saya akan undang untuk bacain nada. 5个声调5 nada, boleh ya? Teman-teman yang review Hanyu Pinyin di rumah ada kendala, boleh di chat. Nanti mungkin hari Selasa sedikit saya boleh bahas untuk bantu teman-teman jawab ya. Oke. Yang belum pernah. Doni Gambang, silakan. Bagian ZU sama ZHU. Ya, saya nggak bacain, jadi teman-teman biar sekalian review sambil latihan. ZU sama ZHU. Ya, Doni ni hao. 早安，早安，早上好。早上，对，你的声音有点小，suaranya agak sedikit kecil ya, boleh agak digedein? 可以放大。对。 mulai ya. Ya, boleh silakan. ZU sama ZHU, silakan dengan nada 5 nada ya. 好，来开始，1、2、3。猪， Nada 1 等一下，nada 1 itu tariknya gini. Do, re, mi, fa, so, zu. Boleh? Silakan. Zu. Zu. Yes. Nada 2. Zu. Zu.
Chu. Chu. Hao. Terus ZHU bacanya lidahnya diangkat, ditempelin di langit-langit. Chu. Chu, 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 Chu. chu. Nada 1, nada 2. Chu. Cu, nggak usah, jangan diayun ya, diayun nanti jadi nada 3. Cu, gantung di atas. Cu, nada 3. Chu. Chu. Cu. Chu. Yes, 很好. Untuk nadanya oke ya. 你学过吗? Udah pernah belajar atau memang baru ikut di new normal? Pernah sih dulu. OK， 以前学过是吧？好，所以现在是复习呀，review lagi。好，谢谢你，再见。Saya lanjut ke yang kedua. Kecil, ZAI sama ZHAI. Oke. Dr. Evelyn. Oke. Silakan saya unmute. Ya, 好。早上 ZAI， 早上好。老师。你好。ZAI sama ZHAI ya, silakan dengan nadanya I, 2, 3. JAI ya. ZAI ada di sana. Ada yang ketemu ya. Oke. ZAI sama ZHAI. Oke. Cai. 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 很好。Cai. 再来 sampingnya ZHAI. Cai. 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 Kalau yang saya dengar agak ada H ya. Jadi jangan pakai H. Dia H itu karena lidahnya diangkat, bukan ada angin. Tuh. Tadi pas baca kayaknya tambahin H ya. Iya. Nah, kalau gitu bacanya gini, dia bunyinya sama kayak ZAI, cuman lidahnya diangkat. Try. Ya, boleh ya. Lagi ya. I, 2, 3. Cai. Yes. Cai. 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 Terus nada 5? Cai. Cai. Oke, kalau untuk nada saya rasa udah bagus banget ya. Tinggal tadi pronunciation-nya aja. Jadi ZAI sama ZHAI bunyinya itu sama, cuman bedanya H itu lidahnya diangkat gitu aja ya. 好，谢谢你。不客气，再见，很好了。OK， 再来yang ketiga. Oke. Saya lanjut ya. Ana Octavia. Saya sudah unmute. Oke, Ana, 你好。你好，老师，早安。早安，早安，早上好。Silakan yang bagian ketiga ada ZEN sama ZHEN. Silakan. ZAN. ZEN. Ada yang ketiga. Yang nomor 3 ya, Lalu ya. Ya, benar. Yang nomor 3. Ya, silakan. Zen. Zen. Nada 4-nya ditekan. Zen. Ya, zen. Terus nada 5 pendek ringan. Zen. Ya, zen. Terus kalau yang ZHEN adalah lidahnya diangkat, ditempelin di langit-langit pas baca ya. Oke, silakan. Zen. Oke, nada 2. Nada 2-nya gini. Zen. Gantung. Yes. Nada 3. Nada 3 gini. Caranya ya, clue-nya adalah diayun. Zen. Jadi agak turun. Zen. Boleh ikutin saya? Oke. Zen. Yes, Zen. Nada 4. Push. Jadi kalau nada 4 itu clue-nya adalah ditekan belakangnya ya. Jadi Zen. Boleh? Ya, Zen. Nada 5 pendek ringan, boleh sekali lagi? Zen. Ya, jadi boleh latihan lagi, nanti nonton YouTube lagi untuk review yang pinin nada-nadanya ya.
好，谢谢你，安娜。谢谢老师。哦，谢谢ya. Oke, 再见，谢谢你，加油加油ya, semangat ya. Oke, kita akan lihat yang bagian 4. Saya undang partisipan berikutnya. Marcelina. Silakan. 老师你好。你好，第4 bagian keempat ya. ZAN sama Z. Ya. ZAN ya. ZAN. Tuh. Saya sengaja nggak bacain, jadi saya mau tes teman-teman bacanya dengan benar atau gimana ya. Oke, silakan. Oke. Chan. 不是. Kalau Z itu dia nggak ada. Jadi bacanya C, C-nya bahasa Indonesia. Chan. 不是. 不是. Nggak ada maksudnya nggak ada angin ya. Jadi Chan bersih. C. Chan. Iya, nada 1 ya. Silakan. Chan. Nada 2. Chan. Itu masih 1. Chan. Yes, 2. Chan. Nada 3-nya gini. Chan. Chan. Nada 3. Chan. Nada 4. Chan. Nada 3. Chan. Nada 4 gini. Chan. Halo. Ya, nada 4 Chan. Nada. Nah, Chan. Chan. Jadi belakangnya jangan Chan. naik. Chan. Kayak orang bilang ngomongnya Chan. Chan. Yes. Ya, Chan. Nada 5 pendek Chan. ringan. Ya, kalau 5 sih nggak masalah ya, pendek ringan. Lanjut ZHAN, silakan dengan 5 nada. Chan. 不是. Nada 1 Chan. 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 Nada 2. Nada 2 itu turun ke bawah ya? 不是. ya? Nada 2 itu gantung di atas, seperti bentuknya kayak gini. Ya, jadi kayak gitu ya. Boleh? Chan. Nada 2. Chan. Chan. Jangan pakai angin ya. Chan. Oh iya ya. Chan. Nada 2. Chan. Chan. Nada 3. Chan. 不是，那个是第一声nada 1. Nada 3-nya gini. Chan. Chan. 也不是. Chan. Boleh ikut saya ya. Chan. Chan. Yes. Nada 4. Chan. Chan. Ya, bersih, jangan ada angin. H itu karena lidahnya diangkat. Chan. Nada 4. Oh ya. Chan. Masih ada angin, masih ada H-nya. Chan. Chan. Boleh Chan. Chan. Ya, nada 4. Nada 5, pendek ringan. Halo. Nada 5 ya, Lose ya? Ya, nada 5. Chan. Ya, Chan. Pendek ringan. Chan. Ya, Chan. Pendek ringan. Yang perlu ingat adalah Z sama ZH tidak ada angin ya. Jadi bunyinya C-nya bahasa Indonesia. Jangan terpengaruh sama tulisannya, karena tulisan yang ditulis sama yang baca beda ya. 没关系，加油，在家可以再复习，boleh review lagi ya. 谢谢老师。加油，不客气，不客气。Oke, saya boleh lanjut. CA sama CHA yang di bawah. Ya, kita ada latihan 2 lagi ya. CA sama CHA. Kalau di sini C sama CH, teman-teman mau angin, silakan. Itu benar-benar harus pakai angin. Coba saya minta yang belum pernah. Indra Gunawan. 老师，你好，老师。你好, silakan. 你好。CA sama CHA. Tanya? Cha. 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 Oke. CHA. 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 Ya, sama satu lagi nada 5 ya. Cha. 好，谢谢你，发音很好，学过了是吧？ Sudah pernah belajar. 是老师。好，谢谢你 Indra. 好，再见。谢谢老师。不客气。Satu lagi ya, bagian kedua. Jan.
Silakan. Jan, ya, oke. Mana Lause? Yang sen ya? Yang kedua ada ZU sama CHU ya. Kemarin ada yang bilang ini Lause modulnya salah ya. Nggak apa-apa, salah tapi saya mau tahu teman-teman kalau ketemu Z bacanya gimana, kalau ketemu CHU bacanya gimana ya. Nggak apa-apa, silakan. Cu. Ada satu. Cu. 是 Su. Cu. Ya, nada 2 cu, nada 3 Cu. nada 3 cu, agak diayun cu. Cu. Nada 4 Cu. cu, belakangnya benar-benar tegas gitu tekan cu. Cu. Yes, nada 5 Cu. pendek ringan. Oke, kalau gitu CHU bacanya gimana? Cu. 不是 nada 1 itu jadi datar ya. Do re mi fa so cu. Ingat CH angin, CH ya, bunyi CH itu dia ada angin. Cu. Terus di nada 2 Cu. cu ya, cu. Nada 3 Cu. Cu. tiganya gini cu. Cu. Ya, turun ya, turun naik lagi begitu. Nada 4 Cu. 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 Cu ya. Oke, nada 5 Cu. ya, cu pendek ringan ya. Apa namanya? Boleh ikutin saya yang cu CHU dengan 5 nada ya. Teman-teman yang lain juga boleh sambil dengar. Cu. Cu. Ya, itu nada 1. Nada 2, saran saya buat teman-teman sambil ingat oh tandanya begini naik. Jadi cu. Cu. Iya, teman-teman praktekin pakai tangan membantu nggak? Cu. Nada 2. Nada 3, cu. Cu. Yes, nada 4 ditekan kan begini ya. Cu. Cu. Nada 5, cu. Pendek ringan. Cu. Yes, 很好Jan，谢谢你，再见。Oke, ya kita lanjut ke modul ya. Ya, boleh dibantu sendiri. Ya, oke, 谢谢。Saya lanjut ke modul. Oke. 好，看一下27页 halaman 27 ya teman-teman. Ya, kosakata baru, 生词. Jadi tujuannya teman-teman kuasai Hanyu Pinyin. Nanti kalau teman-teman sudah tidak hadir di kelas lagi gitu ya, teman-teman buka kamus, teman-teman ketemu kosakata baru, teman-teman bisa baca dengan pronunciation yang benar. Itu sebenarnya. Jadi ini kunci. Teman-teman nanti kalau misalnya udah nggak hadir di kelas atau belajar sendiri di rumah, sebenarnya buka kamus itu perlu kan? Misalnya, oh ketemu kosakata huruf baru, terus ada pininnya. Nah, teman-teman kalau bisa baca pinin dengan benar kan, nada 1. Ce, ci, ce, bacanya nada 2. Ce, ce, oh berarti bacanya sheng, ce, seperti itu. Ya, jadi nanti kalau misalnya pronunciation udah oke, cara baca udah oke, teman-teman buka kamu sudah nggak perlu khawatir lagi, nggak perlu guru yang oh ini cara bacanya begini seperti itu ya. Oke, jayo teman-teman. Semoga teman-teman semua menuju ke situ ya. Jadi nggak perlu ada guru yang hadir, teman-teman buka kamu sendiri sudah jalan sendiri ya. Shengzi kosakata baru. Oke, kita lihat ya cara bacanya. Mungkin kalau untuk arti teman-teman sudah dapat semua. Oke, shifu, shifu, shifu. 老师的师 师傅 ya, 师傅 Bapak. Jadi panggilan untuk orang yang tukang gitu ya, tapi orang ahli gitu. Misalnya supir kita akan manggil dengan 师傅. Mungkin kalau bahasa Indonesia nggak ada beda, bener nggak Bapak, Mas gitu ya. Tapi kalau di bahasa Mandarin dibedakan sedikit untuk yang panggilan orang-orang seperti itu. Biasanya orang-orang yang ahli dalam satu bidang. Misalnya ahli listrik, tukang listrik kita panggil 师傅. Tukang bangunan, tukang yang bikin jalan, itu namanya kita akan panggil dengan 师傅 ya. Jadi kita menghormati mereka karena mereka punya keahlian juga ya. Nah, dan di buku kita adalah 师傅 untuk supir ya, Bapak supir, 师傅.
Mungkin teman-teman bertanya, Shifu yang misalnya kalau teman-teman nonton ada film-film kungfu ya, jadi guru gitu, master. Ya, bacanya sama, Shifu, tapi tulisan Mandarinnya berbeda ya. Nanti mungkin di hari Selasa saya boleh tulisin ya. Hari ini saya fokus dulu untuk jelasin tentang pronunciation ya. Shifu. Jadi bacanya sama, cuman huruf Mandarinnya berbeda. Oke, lanjut. 第二，机场 itu airport, tadi sudah bahas ya. 机场. Jadi teman-teman mungkin lebih notice sesudah kita bahas terus tentang Haiping ini kayaknya lausnya agak cerewet ya. Ya, jadi CHANG bacanya ada angin. 机场 ada 3 场. 机场 airport ya. Oke, lanjut. 第三，普通公路 普通公路. 普通itu adalah biasa, standar gitu ya. 普通 P ada angin, T juga ada angin. Jadi bacanya 普通公路, jalan biasa. Artinya bukan jalan tol ya. Lawan katanya adalah 高速公路. 高速公路. Kalau latihan di rumah untuk cara baca kosakata, kalau boleh ya teman-teman ya, saya sarankan teman-teman baca dengan nada yang benar supaya ke depan-depannya semua benar. Jadi jangan sampai teman-teman sudah hafal kosakata, sudah bisa ngomong, baru balik-balik mau perbaiki nada. Kan berarti muter balik lagi gitu, bener nggak? Nah, jadi maksud saya kalau latihan di rumah kan teman-teman baca keluar suara. Disiplinkan diri, pu tung kung lu. Sambil baca begitu, sambil dirasa, oh bunyinya seperti itu. Ya, memang agak membosankan mungkin ya, misal pu tung kung lu. Tapi itu membantu teman-teman jadi sangat sensitif ketika pu 3, tung 1, kung lu 1, 4 gitu ya, pu tung kung lu. Nah, terus kau su kung lu. Jadi baca dengan nada yang benar ya. Kalau mau cepat kan, ya udahlah nadanya yang penting saya hafal kosakata dulu. Yang masalahnya teman-teman nanti muter balik lagi. Kenapa? Banyak nggak orang-orang yang belajar udah bisa kosakata, udah bisa ngomong sedikit, baru dia bilang, 我的发音不好，我的声调不好. Balik-balik belajar nada lagi gitu ya. Jadi jangan teman-teman muter-muter di situ mulu masalahnya. Jadi maksud saya biar sekaligus jalan. Mungkin terasa banget 1-2 bulan tuh dengan disiplin diri agak bosan. Tapi menurut saya akan membantu teman-teman ke depannya. Nggak muter balik lagi ya. Oke. Kau sukung lu. Lanjut. Hangpan. Hangpan. Penerbangan. Hangpan. Kalau kosakata mah menurut saya nggak masalah. Teman-teman bisa cari kamus. Tapi kalau pronunciation, ya teman-teman bagusinnya mumpung di sini ya. Jadi saya benar-benar mau bagusin di pronunciation karena sering banget lu kalau ni hui jiang hanyu hui, terus biasa orangnya langsung nggak pede bilang oh 我的发音不好，我的声调不好 gitu. Sayang gitu ya. Jadi mendingan dibagusin sekalian ya. Hangpan penerbangan ya. Shangren, ren sebenarnya ada 2. Tapi secara prakteknya conversation sehari-hari, biasanya orang suka baca atau orang China suka ngomongnya rennya jadi nada 5. Shangren, pedagang, pebisnis ya. 我爸爸是商人，他爸爸也是商人 misalnya. Papa saya seorang pedagang, papa dia juga seorang pedagang ya. Oke, 再来参加, angin, 参加 nada 1-1. 参加 itu artinya menghadiri, berpartisipasi ya, 参加. Misalnya 参加婚礼, 参加new normal depan, 参加 ikut, hadir, menghadiri, berpartisipasi ya, 参加. 再来展览会, 展览会, 展ya, ZH tandanya lidahnya diangkat ya. Tapi nggak pakai angin ya, bacanya C. 展览会 artinya pameran, 展览会. 再来第9, 跑itu berlari ya, 跑. Tapi kalau misalnya teman-teman yang suka jogging, kita akan bilang 跑步 jogging ya, 跑步. 再来是第10, 10. T bacanya masih ingat? TH, tang. Tang itu 1 kali perjalanan, 2 kali perjalanan, 2 tang, seperti itu ya, tang. 再来 lanjut 11, 国际. 国际 itu adalah internasional. 国际 internasional ya. 国际.
12, 找. Z, H bunyinya C. Jadi nggak pakai angin, cuma lidahnya diangkat ya. 找. 找 itu arti pertama artinya mencari. 老师找你. 老师nya cari kamu. 你找我有什么事? Kamu cari saya ada urusan apa? 你找我有什么事? 你找他有什么事? 你找他有什么事? Ya, kamu cari dia ada urusan apa? Itu arti pertama. Arti kedua di dalam modul kita adalah mengembalikan uang kembalian. 找你15000 misalnya. Kembalikan kamu 15.000, 15000. Contoh, itu 找, mengembalikan uang kembalian. Huruf Mandarinnya sama. Satu lagi ya tambahan buat teman-teman, 找到. Artinya menemukan. 找到. 你找到了吗? Misalnya dia lagi kehilangan sesuatu. Nah, terus dia lagi nyari-nyari, teman-teman boleh tanya, 你找到了吗? Oh, 还没找到. 找不到, ya boleh juga. 还没找到, belum menemukan. Atau 找不到, kalau mau pakai pu di tengah-tengah antara 找 sama 到, 找不到. Oke, lanjut. 13. 航空公司, 航空公司, perusahaan penerbangan. 航空, penerbangan, 公司 itu perusahaan. 航空公司, O-nya agak dibaca sedikit U ya, sedikit. 航空公司, perusahaan penerbangan. Lanjut, 14. 行李 itu bagasi. 行李, bagasi ya. 15. 托运. 托运. 托nada 1, yun nada 4. Tuo itu artinya titip. Kalau ditranslate gitu ya. Tuo artinya titip. Pai tuo, minta tolong, titip. Yun itu angkut ya. Tuo yun jadi tempat check-in bagasi. Ini jadi satu istilah khusus ketika kita ke bandara. Kita bilang, oh ya bagasi saya mau dimasukin ke dalam pesawat gitu. Namanya tuo yun ya. Tuo yun, titip angkut gitu ya. 再来 16, 托运处. 托运处 adalah tempatnya. Jadi kayak loket yang kita buat check-in itu itulah disebut 托运处 ya. 托运处. 一直 一直 itu terus ya, lurus. 一直 terus atau lurus. 直 ZHI bacanya 直 ada 2. 一直 terus. 再来手续 XU bacanya 续. 手续 itu adalah prosedur. Prosedurnya bisa banyak ya. Ini umum banget. Misalnya mau check-in pesawat, mau check-in hotel kan perlu ngurus beberapa prosedur, ngisi data. Itu namanya prosedur. Mungkin teman-teman yang baru pertama kali misalnya ke rumah sakit, misalnya mau medical check-up rutin. Nah, itu 手续. Jadi 手续 ini secara umum ya prosedur. Terus misalnya ngurus paspor. Nah, 手续 ya, 办手续. Nah, tapi kalau misalnya, oh ya ada 办手续 19, ini kata kerja, mengurus prosedur. 办手续. Nah, kalau mengurus paspor kan 护照 di nomor 20 ya. Nah, kita boleh tambahkan kata kerja mengurus paspor jadi 办护照. 你什么时候要办护照? 我们下个月就要去韩国了 misalnya ya. Kamu kapan nih mengurus paspor? Bulan depan misalnya kita sudah mau ke Korea contoh ya. Jadi 你什么时候要办护照? 我们下个月就要去韩国了 ya. Oke, 再来21. 飞机票, 飞机票. Boleh disingkat 机票, artinya tiket pesawat. Piao ini tiket ya, tiket dalam berbagai macam gitu ya. Kalau misalnya teman-teman yang senang jalan-jalan ke tempat wisata kan suka ada tiket masuk, benar nggak? Tiket masuk itu adalah ru men piao, piao-nya di bawah ya teman-teman. Ru itu masuk, men pintu, ru men piao jadi tiket masuk ya. Saya kasih yang kayak gini, mungkin teman-teman kan suka kadang-kadang orang tulis ketukar-tukar gitu ya. Nah, teman-teman ya, saya mau tanya, ru men piao. Ya. Ini huruf ru dengan huruf ini hampir mirip nggak? Mirip ya, cuma kebalik-balik doang. Nah, kalau ini ren, ya mirip dengan ren, tapi
kebalikannya. Jadi kayak gini-gini saya sering ingatin supaya teman-teman jadi ngeh, oh iya ya beda sedikit. Nah, jadi kalau untuk nulis jadi nggak tukar-tukar. 入门票 artinya tiket masuk ke mana saja ya, tempat wisata atau ke museum, kemana aja kita pakai 入门票, oke? 入门票, oke. 再来, 票 cukup ya. Oke, saya mau tagih satu. Teman-teman sudah belajar tentang kosakata film. Kalau gitu tiket bioskop adalah tiket bioskop. Ya, 电影票很好，谢谢你，品生，谢谢。Ada beberapa orang yang chat ya. Ya, oke. Wiriani ya, oke Pak Charles ya, saya tulis di mana? Di sini ya, 电影票. Nah, teman-teman yang udah hafal, 很好，电影 udah hafal. Tapi bagi yang belum hafal gitu ya, saya kasih cerita tentang 电影. 电 itu adalah listrik. Ini itu adalah bayangan. Jadi kalau teman-teman ingat sejarah pertama kali ada film itu kan sebenarnya dari gambar-gambar terus dibikinin jadi satu, akhirnya bisa gambarnya bergerak, benar nggak? Film kartun ya pertama kali. Nah sama teman-teman kalau lupa kosakata film, tinggal ingat film itu pakai listrik, terus ada bayangan ya, bayangannya dikemas pakai listrik terus bisa jadinya kayak film kayak gambar yang bergerak sekarang film ya. Oke, 电影票 tiket film ya, tiket bioskop. Oke, ya, 时间到了吗? Oh ya, 11.40 ya. Oke, 好, tadi apa ya sampai tiket pesawat ya. Nggak apa-apa ya teman-teman, saya beresin, kalau nggak tanggung ya, nanti lupa lagi sampai mana. Oke, saya beresin sampai 26 ya, jadi kita selesaiin kosakata ya. Oke, ya, 入门票 tiket masuk ya. 入门票 tiket masuk. Oh, kata Banjang sampai 26 ya. Oke, 好. Ya, 电影票 tiket bioskop ya. Saya lanjut ya, teman-teman tinggal dikit. 登机牌. 登机牌 itu adalah boarding pass. 登机 itu artinya naik pesawat. 登机. Nanti kalau misalnya naik gunung, kita bilang 登山 ya. 求人比登山难. Nanti ada waktu saya tulisin ya. 求人比登山难 artinya ya kalau bisa 靠自己, 我们靠自己 ya, bergantung pada diri sendiri. 如果去求人比登山还难 artinya ada satu pepatah begitu, artinya kalau kita mau mohon-mohon ke orang ya lebih susah daripada naik ke gunung gitu ya. Teng pakai teng ini ya, 登山 nanti kalau ada waktu saya tulisin. 登机牌, teng artinya naik, ji dari 飞机 pesawat, terus 票 pai itu adalah kartu ya. 扑克牌 kartu joker ya. Nah, makin banyak kosakata. 登机牌 boarding pass ya. 登机牌. Next time kita bahas lagi, saya kasih kosakata. 再来23 登机口.口masih ingat mulut, tapi dia bukan mulut yang bisa berdiri sendiri. Dia harus gabung ke kosakata lain menandakan pintu atau tempat masuk ya. 登机口. Jadi gate untuk tempat naik ke pesawat ya, gate masuk ke pesawat. 登机 kata kerja, naik pesawat. 登机 naik pesawat. 25 左拐 artinya belok kiri. Kalau belok kanan 右拐 ya. Teman-teman harus hafal karena ini gampang. Teman-teman kalau nanti naik taksi di luar negeri yang pakai bahasa Mandarin misalnya contoh, ya udah harus kuasain belok kanan belok kiri ya. 左拐 belok kiri, 右拐 belok kanan. 登机牌 tadi udah ya, boarding pass. Oke, saya lanjut ya. 26 然后 kemudian, 然后 sering banget ya saya pakai 然后. Kemudian misalnya 你一直走然后左拐, kamu jangan lurus terus kemudian belok ke kiri 左拐. 好，对不起同学们超时了, tapi karena tanggung ya, 我把它念完啊。好，谢谢同学们参加了今天的课程，希望对大家有益处，祝大家周末愉快。假期愉快 ，Have a nice holiday 呀。OK， 再见，大家健康平安。好了，谢谢老师。好，谢谢班长。谢谢同学们。sahabat kelas, untuk kelas hari ini kita akhiri sampai di sini ya. Ketemu lagi hari Selasa ya di program jawab. 谢谢老师。好，谢谢班长，再见，同学们，谢谢大家。谢谢老师，谢谢老师，谢谢班长，谢谢老师，再见。